Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar tadi terkait dengan metode network atau jaringan ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara mencarikan solusi dengan beberapa kasus ya, dengan menggunakan secara manual ya, menggunakan teknik iterasi. Nah, tapi untuk ini kita akan menggunakan aplikasi quantitative method for Windows. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lihat contoh kasusnya sebelumnya. Yang pertama tadi kasusnya adalah terkait dengan ini ya, apa namanya? Nih kasusnya adalah kita udah buat tadi ajari secara manual. Nah sekarang kita gunakan QM ya untuk mencarikan solusi untuk itu ya. Oke, nah tadi jalurnya adalah jalur terpendeknya itu sebanyak 22 atau dengan menggunakan prosedur shortest route ya. Oke, kita cari solusinya dengan menggunakan aplikasi QM. Kita aktifkan QM-nya dulu. QM gini, oke. Nah, ini dia QM-nya. Nah, tadi kita topiknya adalah network ya. Berarti kita buka modul, pilih network seperti ini. Oke, kita pilih new. Oke, ada 3 ya. Tadi juga kita ada bahas 3 ya secara manual. Minimum spanning tree, shortest route, dan maximal flow. Pertama kita kerjakan shortest route. Oke, klik shortest route. Nah, untuk mengetahui number of branch, cabang, jumlah cabangnya berapa, berarti harus kita kembali kepada tugas topik tadi. Kita lihat cabangnya tadi berapa. Nah, kita hitung cabang itu ada 10. Coba kita hitung cabangnya. Ini cabang maksudnya ini ya, 1 ke 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu dia cabangnya ya, garis percabangan. Oke. Kita ketikkan 10 di situ tadi. Oke, bisa kita ketik 10. Bisa juga kita klik yang ini. Oke, 10 kasusnya cukup. Network type-nya undirect boleh. Oke. Nah, sekarang kita buat brand 1. Berarti percabangan 1, berarti 1 ke 2. 1 ke 2 nilainya berapa? 15. Nah, gitu kita tulis 1, 2, 15. Kemudian branch 2. Branch 2 itu kita buat di sini 1 ke 3. Kita selesaikan dulu ya. 1 ke 3 itu berapa? 10. 1, 3, nilainya 10. Nah, selesai 1 baru 2. Nah, begitu ya. Baru 2 ke 3. 2 ke 3 berapa? 3 ini ya. Jadi kalau jalurnya ini kan ada 3 ya. Branch-nya. Oke. Berarti 2, 3, 3. Kemudian percabangan keempat ya. Percabangan keempat itu berarti bisa setelah 2 ke 3 berarti 2 ke 4 nih ya. 2 ke 4 dan 2 ke 7. Berarti kita isi dulu cabang 2 ke 4. Oke, 2 ke 4 nilainya berapa? 6 ya. 6 dan 2 ke 7 sini ya. Nilainya berapa? 17. Nah, kita isi lagi. 2 ke 7 nilainya 17. Oke. Nah, sekarang habis 2, 3. Cabang 2 udah habis ya. 2, 3 udah, 2, 4 sudah, 2, 7 sudah. Sekarang 3. 3 ke 4. Oke, 3 ke 4. 3 ke 4 berapa nilainya? 3 ke 4 itu nilainya adalah 3 ke 5 ya, bukan 3 ke 4. 3 ke 5. Ini maksud saya. Oke. Nilainya 4. 3 ke 5 nilainya 4, jangan salah ya. Oke. Kemudian habis dari 3 habis ya, tinggal 5. Habis 3, 4 ya, kita pakai 4. Berarti 4 ke 5 bisa 4 ke 7 ya, cuma 2 ya, berarti 4 ke 5 dulu. 4 ke 5 adalah 4 ya. 4, 5, 4. Kemudian 4 ke 7, 8. 4 ke 7, 8. Nah, gitu aja. Kemudian habis 4 berarti habis 4 ya, habis ya. 5. 5 ke 6. Yang lain nggak ada ya. 5 ke 6 ini cukup satu aja nih. 5 ke 6. Oke. 5 ke 6 nilainya berapa? 2 ya. Kemudian terakhir adalah 6 ke 7 ya. 6 ke 7 nilainya 6. 6 ke 7 nilainya 6. Oke, kita solve. Setelah selesai diketik solve. Oke. Nah, kita lihat. Berapa distance yang diperlukan? 22 seperti ini. Oke. Artinya sama ya, jalur kita tadi 22 nih. Oke. Tidak ada bedanya ya. Oke, kemudian kita bisa lihat yang lain di window-nya sini. Number result-nya ini, kemudian kita buat minimum distance metricnya ini
ya. Ini iterasi sebenarnya yang kita buat secara manual tadi. Oke, nanti bisa dipelajari lagi ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kasus berikutnya. Itu tadi shortest route. Nah, sekarang kita spanning tree tadi kasusnya seperti ini ya. Nah, ini kita hitung. Berarti pertama tadi solusi kita secara manual dapatnya 110. Jalurnya ini ya. Oke, yang warna bulat not kuning ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai lagi QM, Quantitative Method for Windows. Oke, kita pilih lagi File New, seperti ini. Kita pilih namanya Minimum Spanning Tree. Klik. Oke. Nah, cabangnya kita hitung lagi. Berapa cabangnya nih? Ini kan cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 cabang ya. Oke, berarti kita isi di sini. Branch-nya berapa? 11. Oke, ini. Oke. Nah, kita isi lagi. 1 dari 1 ke mana? Nah, sama seperti shortest route tadi, berarti 1 ke 2 gitu ya. Kita hitung dulu. 1 ke 2 yaitu nilainya 20 gitu ya. Berarti 1 ke 2 nilainya 20. Oke, nah di dalam QM ini dibuatnya cost. Padahal ini kan nggak hanya cost, bisa jarak, bisa ini gitu, tergantung satuan dan kasusnya apa ya. Nah, kemudian 1, 2 dapat, kemudian satu lagi kita sisir dulu angka satunya. 1 ke 5, 1 ke 5 berapa itu? 1 ke 5 50 ya. 1 ke 5 50. Oke. Kemudian 1 ke 3 ya. 1 ke 3 ini berapa? 40. 1 ke 3 40. Ada lagi nggak satunya? Ada ya. 1 ke 4 nih ada. 1 ke 4. 1 ke 4 berapa tadi? 1 ke 4 itu 30 ya. 30 ya. Kemudian satu lagi masih ada. 1 ke 4 udah. 1 ke 6 40 ya. 1 ke 6 40. Oke. Sekarang habis 1 2 ya. 2 kemana? 2 ke 5. Cuman itu. Jalur lain nggak ada. 2 ke 5 nilainya 40 ya. Oke, kemudian selesai 2 kita masuk 3. 3 ini. 3 mana jalurnya? 3 ke 4. Ya. 3 ke 4 boleh ya. 3 ke 4 dulu. 3 baru ya. Kalau 3 ini jalurnya banyak ya. 3 ke 4 boleh, 3 ke 6 dan 3 ke 5 ya. Dia kan punya 3 cabang nih, 1 ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini ya. Tapi kalau yang dari sini tadi kan kita udah ambil angka 1 ya, jadi nggak perlu lagi kita buat 31 gitu. Jadi dia berurut aja dari 3 ke 4 dulu ya. Jadi 3, 4 berapa? 10. Kemudian tadi 3, jalur 3 ke 5, 30. 30. Kemudian dari jalur dari 3 lagi ke 6. 3 ke 6 nilainya 30. Oke. Nah, sekarang 4. 4 ke 6. Oke, 4 ke 6. 4 ke 6 itu berapa? 20. Ada lagi 4 ke 5? 4 ke 5 nggak ada ya. Berarti tinggal 5 ya. 5 ke 6. Oke, ini ya. Jadi kan 4 sudah, baru 5. 5 ke 6. 5 ke 6. 5 ke 6 itu jadinya berapa? 40 ya. Oke, sih. Oke, kalau 6 nggak ada ya, terakhir. Oke, solve. Berapa nilainya? 40 ya, benar. Solve. Nah, kita lihat nilainya. Nah, nilainya 110 ya. Nah, ini sama dengan manual yang kita buat seperti ini tadi. Ya, panjang pipa yang dibutuhkan oleh PDAM itu adalah sepanjang 110 meter. Nah, ini kita lihat. Oke. Jadi yang hasilnya itu cabang 1 yang diambil ya, 1 ke 4. Nah, ini kan 1 ke 4 nih. Ya. 1 ke 4, 1 ke 2 ini percabangannya ya. Kemudian 3 ke 4, 10, 3 ke 5, 30 gitu ya. 4 ke 6, 20. Nah, ini dia. 4 ke 6, 20. 3 ke 5 ada pasti 3 ke 5 nih. 30 ya. Oke, apalagi yang dihasilkan? Solusi stepnya ini. Nah, ini iterasinya sama aja kayak tadi. Oke. Nah, saya pikir clear ya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus ketiga. Maksimal flow. Nah, ini tadi kasusnya. Ini pun sama aja ya. Kita coba buka lagi ini, kita pilih saja new. Oke, new maksimal flow no gitu ya. Kita buat jalurnya, kita hitung
cabangnya kita hitung di sini. Oke. Jadi 1, cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, 5, 6, 7. Berarti dia punya cabang branch-nya itu 7. Kita isi 7 sini. Oke. Pilih oke. Nah, sekarang kita isi start 1. Nah, kita ikut aja dari 1 dulu. 1 ke 2 itu 6 arus masuk, ya. Oke, kita lihat 1 ke 2 arus masuknya 6. Arus baliknya berapa? Itu reverse capacity. Berarti yang di sini ya. Ini arus masuknya, ini arus reverse-nya ini 3 ya. Berarti 6, 3. Oke. Kemudian branch 2. Berarti 1 ke, kita hitung 1 ke 3. Berarti 1 ke 3. Selesaikan dulu satunya, nilainya 50 ya. Kemudian yang ketiga 23. 23 50 ya. 23 50. Oke. Kemudian percabangan yang keempat di sini kita selesaikan lagi dari yang kedua ya. 23 sudah, sekarang 2 ke 4. 2 ke 4 berarti 40. 2 ke 4 40. Oke. Sekarang 2 sudah, masuk ke 3, angka 3. 3 ke 4. 3 ke 4 itu ya. Ini 3 ke 4 berarti 70. 3 ke 4 nilainya 70. Oke. Kemudian 3 ke 5. 3 ke 5 60. 3 ke 5 60. Kemudian yang terakhir adalah 4 ke 5. 4 ke 5 nilainya 80. 80. Oke, selesai solve. Nah, kita lihat ini flow-nya tadi ya. Flow-nya 6, 5, 5, 1, minus 1, 6, 5. Nah, ini persis sama ya. Kita bisa kita cut di sini. Oke. Nah, kita bandingkan dengan ini tadi. Hasil kita dulu deh. Ya. Ini dia. Nah, ini. Ya. 6, 6, 5, 5, 1, minus 1, 6, 5. Nah, kita lihat di sini tadi. Ya, ini. 6. Ya. 6, 5, 5 ya. 1 minus 1 65. Oke. Jadi tidak ada bedanya ya, sama aja. Oke, saya pikir clear di situ. Apalagi yang bisa kita lihat di sini terkait dengan ini. Oke, kita lihat jalurnya. Window. Neko resultnya ini, kemudian iterasinya ini. Nah, ini lihat. Ini iterasi yang dihasilkan oleh komputer QM 1 2 3 4 5, flow-nya 5 ini. Biar nanti kita nggak usah bolak-balik. Ctrl C. Nah, ini kita pilih. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, ini jalur. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan yang hasil kita yang manual tadi. Nah, ini dia. Oke, kita lihat. Tuh ya. Yang di atas itu hasil daripada penggunaan aplikasi metode quantitative for Windows. Nah, ini hasil manual kita. Ya, ini dari QM. Hasilnya sama aja ya. Oke. Ini 135, ini 135, flow-nya 5, ini flow kita 5. Ini 1 2 4 3 ya, 5. Nah, flow-nya 1, ini flow-nya 1. Jadi persis ya, tidak ada beda. Oke. Ini tadi kita susun perencanaan kapasitas dalam jalurnya seperti ini. Tadi udah saya jelaskan caranya ya. Kalau kurang paham dalam menyusun susunan perencanaan kapasitasnya, nanti bisa dilihat di video sebelumnya ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.